Halo teman-teman semua. Hari ini saya mau biasa ya. Opening dulu. Selamat datang di ruang bacanya Heno. Hari ini saya mau review buku atau apalah itu namanya. Mengulas sedikit tentang sebuah buku. Judulnya asik nih. Serat Balungan Lampahan Ringgit Gedog Gagrak Surakarta. Serat Balungan Lampahan Ringgit Gedog Gagrak Surakarta, tulisan Koko Prabu Rudi Wiratama. Nah, buku ini dicetak cetakan pertamanya tahun berapa? 2017 ya, tahun 2017 dicetak. Tapi saat open BO-nya itu waktu itu saya kehabisan kuota buku. Nah, kemudian 2021 ini saya dapat menjelang Lebaran ini. Kemudian mungkin saya akan review buku ini. Saya mulai dari waktu saya terima paket dari Diandra Kreatif. Jadi saya pesan Diandra Kreatif di toko bukunya Diandra Kreatif di Tokopedia. Nanti bisa dilihat, ada linknya di sini ya. Di Diandra Kreatif di Tokopedia. Akan saya mulai reviewnya dengan video unboxingnya. Yuk dilihat aja unboxingnya kayak gimana nih. Itu dia tadi, unboxingnya bagus banget sih menurutku. Bukan unboxingnya, unboxingnya berantakan, packagingnya bagus banget. Kenapa? Packagingnya bikin buku ini safety sampai di sini. Yuk kita sama-sama ulas buku ini dari depan sampai belakang ya. Nggak mungkin saya bocorin semua. Kalau saya bocorin semua teman-teman nggak bakal beli gitu kan. Cuman dengerin video ini, jadi tetap harus beli. Nih belinya di sini ya. Bisa klik di sini untuk pemesanannya. Kita akan ulas dari awal. Dari cover dulu. Kita ulas dari cover, menarik bahwa ada tokoh, kemudian ada naskah di belakangnya, ada serat gitu ya. Sayangnya ini kombinasi warnanya kurang menarik kalau buat saya. Bukan kurang menarik sih. Jadi nggak jelas, tulisan yang di sini nggak jelas karena ketumpuan dengan tulisan di belakangnya, yang di depan juga. Kalau mau dicetak ulang lagi mungkin grading colornya sama ini, foto yang ini yang HD lah kalau bisa. Nah, masuk biasa seperti buku pada umumnya. Kertasnya saya suka. Kertasnya kertas buku gitu ya, book paper whatever itu. Saya suka baunya soalnya kalau ini, karena saya sudah baca juga, jadi menarik. Font yang dipakai juga ukurannya juga cukup jelas untuk dibaca gitu. Buku ini ditulis dalam bahasa Jawa ya, jadi jangan kaget buat teman-teman yang tidak berbahasa Jawa, karena ini ditulis dalam bahasa Jawa. Tapi tenang, bahasa Jawanya bukan bahasa Jawa yang susah, bahasa Jawa yang cukup gampang dimengerti, sehingga kalau teman-teman mau baca buku ini itu nggak susah. Ini buku yang gampang banget dibaca gitu, maksudnya. Bukan bahasa Jawa yang sastra banget itu, enggak. Ini bahasa Jawa yang prosa dan lebih cenderung naratif, kemudian deskriptif juga gitu. Jadi gampang lah dibaca lah, bukan yang model-model sastra tinggi gitu, enggak, gampang banget. Nah, ini daftar isinya, peraturan isi Purwoto atau kata sambutan pembukaan gitu, kemudian atur panuwun gitu, ucapan terima kasih,
Pratelan isi, ini daftar isi, kemudian Kawruh Sapolo bab wayang gedhog. Jadi ada apa namanya sekilas selayang pandang tentang wayang gedhog, kemudian sesoraing pakem wayang gedhog, bicara soal sekilas tentang pakem wayang gedhog itu seperti apa. Bagian ketiga, bab ketiga, balungan lampahan pakliran linggit gedhog. Itu nanti kumpulan balungannya. Yang keempat, Sapolo bab tata cara nggelaraken ringgit gedhog. Jadi tata cara atau apa ya, bagaimana cara ngelirke wayang gedhog gitu, termasuk nanti toto rakit gending, sabet, sulukan yang dipakai gitu kan. Kemudian kapustakan. Nah, Kawruh Sapolo wayang gedhog itu dimulai dengan pertanyaan menarik oleh penulis gitu. Wayang kok lakon ketoprak gitu, wayang kok cerita reog dan sebagainya gitu. Ya itu memang yang sering terjadi di masyarakat. Padahal wayang gedhog itu muncul sebelum tradisi ketoprak dan reog itu populer di masyarakat gitu. Ini sebuah apa ya? Sebuah sekilas sekilas dari beberapa sumber gitu. Misalnya di sini menurut Wilkins, kemudian menurut siapa lagi? Boeringen van Helsdingen, kemudian bla 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 bla, banyak sekali, baik yang versi keraton maupun versi apa namanya pesisiran. Sekilas selayang pandang menarik sebagai sejarah bla bla bla. Ada cerita tentang doyok, bancak, sebul palet ya. Perbedaan dengan Purwo lah. Kan kalau Purwo punakawannya satu set itu untuk semua lakon, yang ini satu tokoh punakawannya sendiri gitu, dijelaskan awalnya gitu kan. Sampai kepada yang bagian akhir adalah perkembangan di masa modernnya gitu. Nah, kemudian bab 2-nya sesoraing pakem wayang gedhog gitu, sekilas tentang wayang gedhog, tentang pakemnya, dari ada silsilahnya gitu, dari awal Begawan Parikenan, kemudian Manu Monoso, Sekutrem, bla 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 bla, masuk sampai Janaka Abimanyu Parikesit turun, zaman Madya Jayabaya turun, Angling Driya turun, Swelocolo Sri Mahapunggung Kandiawan, sampai menurunkan Lembu Subroto kan gitu. Nah, Lembu Subroto kemudian menurunkan Kili Suci, terus Wong Agung Dewa Kusumo gitu kan, atau yang disebut juga Lembu Ami Luhur, kemudian Lembu Ami Joyo, Lembu Mangarang, Lembu Merdadu, kemudian ya apa namanya Dewi Pergiwongso, Rachel Pergiwongso gitu. Nah, di sini juga Lembu Ami Luhur ditulis istrinya Dewi Likurjoyo, yang dari ini ibunya Singobrojonoto, kemudian Dewi Supanti, putri dari Siem dari Thailand, putra Raden Panji Wulung dan Raden Tunggul Wulung miyos kembar. Retno Rarangin, putra Haryo Parijoko. Terus tapi dipegat oleh Jaya Sasono. Kemudian Retno Rarabi uga putra Haryo Parijoko ora peputra. Nah, kemudian garwa selirnya 40. Total anak 100, yang sering keluar itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pamawe, Andoko, Kartolo, Kalang. Nah, Kartolo dan Kalang ini ditulis bahwa solah bawane kaya Werkudara gitu. Raden Pamawe atau Wirun itu solah bawane kaya Narayana gitu kan. Terus Inu Kertopati atau Panji itu atau Smoro Bangun itu seperti Arjuna. Kemudian Sinom Pradopo itu adiknya dari Kertopati. Kemudian yang terakhir Agil Kening. Terus disebutkan juga soal kadang-kadangannya Panji yang ada 10 ini gitu kan. Nah, kemudian masuk lakon apa namanya nih, balungannya bab 3, balungan lampahan ringgit gedhog jagal welakas lairipun Panji Kasatriyan. Dimulai dari Panji Kasatriyan lahir gitu. Guban saking naskah Panti Budaya Surakarta atau Museum Sono Budaya Yogyakarta, nomor PBE 25W85 Koco 1 bla 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 bla. Nah, menarik nih, ada apa namanya bayangan. Nah, ini Resi Gatayu gitu kan, ada Resi Gatayu. Ini kalau tidak salah Lembu Subroto atau Resi Gatayu versi wayang gedhog Madura. Jadi walaupun ini balungan Surakarta, tapi di dalam ini ilustrasinya macam-macam. Ada yang wayang Madura, wayang pesisiran, ada yang wayang Yogya. Jadi ragam wayang gedhog itu banyak banget gitu. Salah satunya ini, setahu saya ini yang Madura, karena wayangnya saya punya. Kemudian ya ini
Nah, buku ini isinya menarik banget ya. Semua ada balungannya, ada berapa balungan ini? Banyak banget. Untuk balungannya itu segini. Nah, segini sendiri nih teman-teman untuk balungannya nih. Dari halaman 35 sampai 225. Nah, itu balungan semua dengan beberapa ilustrasi gitu ya, dengan beberapa ilustrasi. Nah, bahasa Jawanya gampang, naratif, deskriptif, gampang banget buat teman-teman yang sehari-hari berbahasa Jawa membaca ini sekilas gampang, cuman yang agak susah gitu ketika tidak ada diakritik. Jadi membedakan e dengan misalnya, jadi yang taling dengan yang pepet gitu, karena tidak ada ininya ya, tidak ada nggak ada diakritiknya, ngelegeno semua, jadi agak susahnya di situ mungkin. Nah, cuman kalau yang teman-teman biasa berbahasa Jawa, saya yakin gampang lah membaca ini tanpa diakritik gitu. Nah, kemudian sedikit minus gitu ya, beberapa kesalahan ketik gitu. Bojonegoro menjadi Bojonegar gitu. Kemudian layouting gitu masih kelihatan garis ininya, garis gambarnya gitu. Ya mungkin bisa dihilangin dulu di layoutnya, diperbaiki pakai Photoshop, Corel, whatever lah. Kemudian beberapa layout yang apa ya, agak nggak asik gitu, misalnya kayak gini. Nah, spacingnya tiba-tiba berbeda gitu. Fontnya enak dibaca, cuman layoutnya beberapa masih agak berantakan. Mungkin kedepannya kalau dicetak lagi layoutnya bisa dibenerin lagi lah gitu, dibenerin lagi. Dan menarik gitu bahwa banyak banget ilustrasinya. Jadi kalau teman-teman mau nyorek juga, mau bayangke kalau untuk teman-teman ketoprak kostumnya Panji seperti apa harusnya, terus Kudo Lalean seperti apa, Sinom Redopo seperti apa. Nah, itu bisa bisa dilihat di sini, ilustrasinya ini bisa cukup membantu. Dan menariknya lakon wayang gedok yang ada di sini gitu, di balungan Lampahan Ringgit Gedok Gagrak Surakarta ini tidak disusun timeline alur semua timelinenya dari masa kecil Panji sampai masa tua Panji. Ini nggak terurut gitu loh. Dibilang buruk nggak juga. Kenapa? Karena basically wayang gedok itu bukan sesuatu yang sifatnya serial gitu. Wayang gedok basically is just cerita yang satu cerita dan cerita lain belum tentu nyambung. Bisa jadi cerita A, cerita B, cerita C, misal sama-sama Ratu Bugis gitu, Prabu Klono A, Klono B, Klono C bisa jadi nggak punya hubungan apapun gitu loh. Cuman sama-sama musuh Panji misalnya gitu. Nah, menariknya juga bahwa di dalam serat Balungan Lampahan Ringgit Gedok ini saya ketemu fakta-fakta yang cukup asik soal Nusantara gitu. Bahwa Ringgit Gedok ini atau wayang gedok ini sebuah rekaman sejarah atau rekaman budaya di Nusantara. Panji yang ada di Jawa gitu, bicara keluarga besar Panji itu kan ada yang jadi Rojo Jenggolo, Rojo Kadiri gitu kan. Kemudian Ratu Ngurawan gitu kan, terus Ratu Singosari gitu. Nah itu Jawa banget ya, Singasari, Ngurawan, Kadiri, Jenggolo gitu. Nah menarik, tetapi hubungannya sudah sangat internasional saat itu ya. Melihat adanya di sini ada Raja Melayu gitu, yang juga ada Raja Siem, ada Raja Bali, ada Raja Ternate, ada Raja Bugis, ada Raja Mandar. Jadi ada Raja Bugis, ada Raja Mandar, ada Raja Selebes, ada Rojo ing Nusantara gitu. Nusantara itu bukan Nusantara, tapi ada keraton bernama Nusantara. Kemudian ada Banjar Patoman. Wah, ada banyak banget. Ada Bantarangin gitu. Yang menariknya bahwa Sabrang di sini di dalam wayang gedok, karakter Sabrang tidak seperti di wayang Purwo yang kebanyakan adalah Sabrang itu jelek gitu ya. Kemudian Sabrang derek ke togok bilung, nggak mesti begitu. Sabrang di wayang gedok itu ada Sabrang yang baik gitu. Contohnya Ratu Siem, Ratu Melayu itu digambarkan dengan jelas di sini. Kemudian yang
yang muka-muka galak itu juga belum tentu jahat gitu, bahkan yang muka baik jahat juga banyak gitu. Kemudian juga si Panji gitu, si tokoh utama gitu, tokoh utama di seluruh cerita Wayang Gedog itu kan Panji ya, hidupnya soal Panji. Si Panji Asmoro Bangun gitu, atau Panji Kasatriyan itu tidak sepenuhnya orang yang protagonis terus. Ada di beberapa lakon yang dia digambarkan protagonis tapi sebenarnya sedang menjadi antagonis. Contoh yang Bancak Nagih Janji atau apa ya kalau nggak salah lakonnya, judulnya itu serial setelah Panji bedah negara Bali, itu Jati Pitutur Jati kalau nggak salah lakonnya. Sebentar saya buka ya, Bancak Maling, bukan Bancak Nagih Janji, Bancak Maling, Jati Pitutur Jati. Nah ini menarik juga nih, jadi ada seperti ini ilustrasinya, jejernya gitu kan. Jadi kalau tancepannya bagus nanti gitu. Nah menarik gitu bahwa Balungan ini menggambarkan banyak banget tentang Panji, tentang Wayang Gedog. Ada cerita-cerita tentang daerah-daerah gitu. Nah untuk teman-teman dalang, teman-teman sutradara ketoprak, teman-teman sutradara film, teman-teman ilustrator komik, teman-teman penulis cerita yang mau bikin cerita based on Panji, bisa banget beli buku ini, bisa banget akses buku ini gitu. Karena memperkaya sekali. Bahkan untuk menggambarkan tokoh-tokoh mungkin nggak di universe Panji, universe yang lain, tapi rekaman kebudayaannya itu jelas banget. Seperti misalnya rekaman kebudayaan Sulawesi gitu, kita bicara soal prajurit putri gitu, kita bicara soal perempuan yang ke laki-lakian, calalai gitu, ada di sini gitu loh. Saya waktu baca ini cukup menarik gitu ketika ternyata ketika kalau nggak salah itu si siapa iki jenenge? Nah ini Bikang Mardeo, prajurit putri rayu ragilipun Prabu Klono Jungkung Wardeyo gitu. Jungkung Wardeyo itu ratu ing Selebes. Jadi adik ragilnya Raja Selebes itu prajurit putri Bikang Mardeo. Yang mana di Sulawesi hal yang biasa gitu. Kemudian di sini si Condro Kirono gitu, istrinya Panji gitu, itu menyamar menjadi Kudo Carang Kelenang atau Carang Kelenang. Nah itu yang karena nggak ada diakriptiknya ya. Dokumentasi bagus banget ini, ilustrasi yang dipakai. Condro Kirono itu bener-bener kayak calalai gitu, pakai ikat pasapu gitu. Ini pakai pasapu ya, kayak orang Bugis bener gitu. Ya sandangan laki-laki gitu. Jadi dokumentasi tentang adanya calalai di Sulawesi itu sudah ada gitu di sini. Ketika kalau saya nggak salah, Wayang Gedog itu diinisiasi di era PB4 sebagai salah satu bentuk wayang politik. Kalau saya nggak salah ya, correct me if I'm wrong. Tapi overall ini menarik banget. Nah, yang membuat lebih menariknya lagi gitu, di bab 4 ini teman-teman ada Sapolo bab Toto Coro gelarake Ringgit Gedog, tentu dengan konvensi Surakarta ya. Nah, ingin dapun niko peraturan bab anggelar lelangan Ringgit Gedog babun saking seratan Madya Pradangan Suto Sukaryan sarto anggen kula nyatet saking Pakem Sindutanayan. Jadi sumber-sumbernya yang ini oleh penulis Mas Rudi Wiratama. Yang pertama bagian A, simpingan ringgit dijelaskan, simpingan kanan, simpingan kiri gitu kan, dari dugangannya, kemudian gagahan, katongan, putren. Nah, kemudian kiwo ya dugangan, gagahan, katongan, hampir sama seperti Purwo, tapi tokoh-tokohnya sudah diurutkan. Kemudian dudahannya yang banyak teman-teman. Dudahannya tuh ada yang golongan Jawa, golongan Jawi gitu ya, itu Jenggolo, Kediri, Ngurawan, Singosari, Medang Kamulan, Ngabulengkir. Nah itu terus ada Tumenggung Pakencanan yang bermacam-macam gitu kan. Terus ada Sabrang yang Gusen gitu, yang kayak Klono bla 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 gitu, yang Klono Jungkung Martyo, Klono siapa yang laku Bojonegoro itu kan Gusen semua. Kemudian Sabrang Bugis yang raja gitu kan, yang kemudian Sabrangan yang kayak daeng-daeng gitu. Kemudian
Nih, di sini ada keterangan menawi lajeng dipun sembadani yasa jangkep ugi yasa sabrangan Bali, Ternate, Madura, Melayu, Wandan, sarta Denawarapatan wadyanipun klono, cacahipun nyekawan-nyekawan. Berarti ada setiap kerajaan dibikin 4 kalau mau komplit, banyak ya wayangnya. Ing riku ugi wonten Renggani Sura, kami tuanipun Wadya Bugis, Brahmana Kanda, Hotra Kelata, Tanuraga sapanunggalanipun. Jadi yang memang karakter sabrang. Ponokawannya banyak nih. Bancak Doyok jelas, ponokawannya Panji Satrian, Ronggotono Ronggotani gitu. Ponokawannya Klono. Ini ada wonten ingkang tekesan sarta mawi songkok. Jadi ada yang pakai gelung tekes, ada yang pakai songkok gitu kan. Kemudian anggot seco, anggot seco itu yang mukanya seperti togok bilung gitu. Sami ngangge udeng gilik. Udeng gilik itu yang bunder ya. Dalam artian anggot seco, anggot seco ini kan lurah Wadya Bugis ya. Lurah Wadya Bugis. Jadi udeng gilik itu untuk gambarin pasapu mungkin ya, pasapu. Kemudian cemuris atau utawi Joko Jantung, limbuk cangik sapa padane, parakan Nyai Menggung sepasang. Jadi ada parakan Tumenggung, Nyai Tumenggung itu kalau jejer sepisan nanti dijelaskan, di jejer sepisan Nyai Tumenggung metuk ke patih dan para bupati itu. Kemudian ceti ingkang sami ngambil kagungan dalem, jadi ada cetinya dipisah satu-satu, bukan kalau wayang Yojo itu kan cetinya bareng gitu ya. Kalau di wayang Solo enggak, satu-satu itu, yang satu ada bawa banyak atau bawa regalia wujud banyak, regalia wujud dalang yang kedua, yang ketiga regalia wujud sawung galing, keempat Ardo Waliko, kelima Dwi Panggo, keenam Pakecohan, Kacumas, ketujuh, ke-8 Kebut Larbadak, Lan Manyuro, 9 Pakinangan, 10 Sabet, 11 Gandewa, 12 Endong Jemparing, 13 Dampar, 14 Lopak-Lopak. Waduh, banyak banget ya. Lajeng wonten para nyai ingkang sami lali yuswa yang sudah tua, ngambil kagungan dalem songsong atau payung, sanjata bedil, senapan rifle, kemudian sumbul, kebut, sapanunggalanipun. Jadi, nanti parakannya banyak itu kalau adegan. Ya, kemudian ada wayang dagelan itu isinya setanan, jin, buto gitu. Terus bangsaning pandita lan dewa tetap ada, kewanan, bla bla bla, sama lah kereta itu mirip. Kemudian gongso yang dipakai dijelaskan di sini pakai teorinya Yap Kuns, Prof Timbul bahwa yang dipakai di gedok itu memang gamelan pelok yang lebih kemes karena roman ceritanya gitu kan, yang lebih lebih asik lah gitu karena dia roman, lebih kalau selendro itu kan lebih ngelangut istilahnya kan gitu. Nah, yang dipakai itu gongsonya nggak terlalu banyak gitu loh, tidak harus gamelan jangkep gitu. Ada dibedakan, ada gongso ageng. Gongso ageng kenongnya hanya pakai laras 5-6 siji, kempulnya juga cuma 3 gitu kan. Suwukannya gulu sama barang gitu. Jadi suwukannya cuma 2. Itu kalau jangkep loh sudah gede itu. Nah, kemudian kalau mau dihilangi yang dihilangi nanti gender penerus, bonang penerus, saran penerus dan segala macam gitu. Yang jelas patetnya itu pelok semua. Larasnya pelok, patetnya patet 5, patet 6. Terus habis itu pakainya itu patet barang atau nyamat nyamat terus barang gitu ya. Jadi 5-6 nyamat barang. Itu patetnya. Jadi nggak seperti wayang Purwo gitu. Nah, kemudian bab lampaing ini nanti ada gendingnya dari Palu, gendingnya apa saja. Kemudian setelah dodok kotak, gending buko rebab itu pakai Kombang Moro. Nah, jejernya seperti apa, terus pocapan janturannya seperti apa gitu kan. Segala macam ada semua di sini. Cukup lengkap, perang gagalnya seperti apa, jejernya seperti apa, suluannya, odo-odo apa yang dipakai. Nah, menarik dan buku ini sangat informatif dan teman-teman menurut saya sih harus punya buku ini. Terutama pelaku seni tradisi dan teman-teman yang mau expand ke arah cerita-cerita Panji, you guys have to buy this book, harus punya buku ini sebagai salah satu pegangan teman-teman. I think overall ini menarik. Ya tadi minusnya cuma di layout sampul dan layout dalam dan beberapa kesalahan ketik tok gitu. Overall sebuah buku yang menarik dan wajib dibeli dan dimiliki.
Kayaknya segitu dulu dari ruang bacanya Henoh, karena ini sudah 20 menit lebih gitu ngulas sebuah buku. Ya, sekali lagi beli bukunya, ini linknya. Dadah.